warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Ada semua nih kan? Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak dulu teringat pesan dari guru Bapak waktu sekolah. Beliau berkata, belajar di waktu muda itu ibarat mengukir di atas batu, sedangkan belajar di masa tua bagaikan menulis di atas air. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kalian belajar itu yang baik adalah di waktu muda, karena di waktu muda nanti kalian, ilmu yang kalian pelajari akan terus teringat sampai tua, karena itu yang akan membekas dalam ingatan kalian. Sedangkan apabila kalian itu belajar ketika sudah tua, maka kalian akan gampang lupa. Makanya ketika kalian waktu kecil belajar membaca, maka kalian ketika besar bisa membaca. Tetapi apabila kalian waktu kecil yang umur misalkan umur 4 atau 5 tahun sebelum sekolah, kalian tidak belajar membaca, maka sampai tua kalian akan tidak bisa membaca. Jadi itu intinya, karena kenapa perintah dari Al-Quran yaitu iqra, membaca, maka kita wajib terus membaca. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya belajar, setiap muslim itu wajib belajar. Jadi itu saja yang motivasi hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar, judulnya yaitu berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Jadi kita ada dua judul dalam satu materi, tapi untuk judul yang kedua kita akan teruskan di minggu depan. Baik, apa itu empati? Ada yang tahu? Pertama kita harus tahu definisinya. Definisi. Ada yang tahu? Ada yang pernah belajar? Belum ya? Jadi apa? Jadi sebelum kita masuk ke sini, Bapak sampaikan juga tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran di materi ini ialah supaya kalian tahu makna daripada empati dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak Bapak semuanya, definisinya itu gampang sebenarnya. Empati itu ialah sebuah keadaan mental di mana kita mampu merasakan kondisi, perasaan atau jiwa seseorang, lalu kita tergerak untuk membantunya. Contoh seperti apa, Pak? Contoh misalkan ketika ada saudara kita yang meninggal bapaknya, kemudian itu kan anaknya ditinggal oleh bapaknya, maka kita bantu dia gitu. Misalkan dia nggak punya kendaraan ke sekolah, kita bonceng dia. Itu contoh. Lalu Pak, apa bedanya sama simpati? Nah ini dia. Kalian juga harus tahu ada namanya simpati dan empati. Lalu apa bedanya Pak? Kalau simpati ya. Kalau dia simpati, dia cuma sebatas iba. Nah ini bedanya. Iba, kemudian kasihan, sebatas itu aja gitu. Misalkan ketika ada kecelakaan jalan, kita merasa kasihan gitu. Kayak mana tuh nanti nasibnya keluarganya, itu termasuk simpati. Tetapi empati lebih dari itu. Contoh misalkan ada kecelakaan, kita tolong. Nah, kita bantu dia, kita bawa ke ambulan, kita ikut rumah sakit, kita tanya, kita telepon saudaranya, itu masuk ke empati. Itu beda. Jadi perbedaan mendasar yaitu
Kalau simpati hanya sebatas kita merasakan kesusahan yang dirasakan, tetapi sampai situ aja gitu, nggak sampai kita bantu. Sedangkan empati lebih hikmah. Di Islam kita ditekankan untuk berempati, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya setiap Muslim itu bersaudara. Nah, maka cintailah saudaramu seperti engkau mencintai diri sendiri gitu. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasanya Muslim yang satu dan Muslim yang lain itu seperti sebuah tubuh. Apabila satu merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit. Dalilnya mana? Dalil daripada empati. Dalilnya itu di Quran surah An-Nisa ayat 8. Itu apabila sewaktu pembagian itu, maka ketika datang beberapa kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka bagilah harta itu sekedarnya dan sampaikanlah ucapan yang baik kepada mereka. Maksud sekedarnya di sini yaitu berilah mereka itu dengan adil. Nah, maka empati ini dari semakin bertambah usia kita, maka akan semakin tumbuh. Contoh nih, misalkan anak-anak di usia kalian kan masih SMP kan. Ketika teman kalian kesusahan, maka kalian akan ketawa. Nah, itu masuk kemana itu? Simpati atau empati? Empati. Jawabannya tidak keduanya. Kenapa? Karena tadi kan ciri simpati yaitu kita merasakan kesusahan yang sama yang dialami oleh teman atau saudara kita. Jadi tidak ke sini juga tidak ke sini. Jadi makanya sesuai yang Bapak tadi sampaikan bahwasanya empati itu akan tumbuh seiring dengan bertambahnya usia. Jadi semakin kita tua nanti, semakin dewasa kita, semakin matang cara berpikir kita, maka kita akan mudah merasa empati pada orang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman kalian ada kesusahan, misalkan ya, dia lupa nih bawa uang jajan. Jadi kan ketika kawan-kawan yang lain jajan, dia cuma melongo, cuma nengok-nengok aja. Maka kalian tanya, kenapa? Gak jajan rupanya? Iya, uangku ketinggalan gitu kan. Nah, kalian bisa bantu menyenangkan hati orang lain. Nah, maka apa tujuan daripada empati ini? Supaya untuk membentuk sifat yang saling tolong menolong. Nah, empati itu kan tadi berkaitan dengan perasaan. Maka kalau hati kita itu lunak, maka kita akan mudah menolong orang lain. Tapi apabila hati kita keras, maka kita akan sulit untuk menolong orang lain. Jangankan kita menolong, kita mendengar nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah itu saja sudah berat, malas gitu kan. Karena hati kita keras. Apabila sampai hati kita lunak, maka kita akan mudah mendengarkan dan menolong orang lain. Kemudian ini akan membentuk sifat yang tidak egois, atau dalam artian kita mau mengalah. Ini salah satu sifat yang sering pada umumnya itu ada pada setiap diri manusia. Nah, apabila kita sudah memiliki sifat empati, maka tidak akan egois gitu kan. Apabila terjadi misalnya ya, teman-teman ataupun saudara kita kesusahan, misalkan ada memiliki utang, kita tidak egois gitu, merasa itu bukan urusanku, itu urusan dia. Jadi sifat empati ini mampu membentuk kepribadian ataupun sikap yang baik. Jadi itu
yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian semua paham lah ya. Jadi kan empati dari definisinya, kemudian dari dalilnya, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang empati itu apa saja sudah Bapak jabarkan. Jadi kan Bapak ulangnya supaya kalian paham. Definisi dari empati itu ialah sikap ataupun keadaan mental dari seseorang untuk merasakan hal yang sama dengan orang lain, baik itu perasaan, jiwa ataupun keadaannya, lalu tergerak hatinya untuk membantu. Tadi kan itu definisi dari empati. Sedangkan dari simpati berbeda ya. Kalau simpati itu cuma sebatas merasa kasihan atau iba, tetapi dia tergerak hatinya untuk membantu. Kemudian tujuannya itu untuk membentuk sikap yang tidak egois. Artinya kita peduli terhadap orang lain karena hati kita itu lunak, tidak keras. Nah, jadi itu yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat paham, dan untuk pertemuan minggu depan mohon kalian kerjakan tugas yang nanti mau berikan, dan kalian baca juga tentang menghormati orang tua, itu yang sehingga pembelajaran kita tuntas dalam materi hari ini. Kan ada dua tadi kan yang aku bilang, yaitu empati dan menghormati. Supaya kalian lebih paham lagi, maka kita pelajari hari ini tentang empati, dan untuk pertemuan ini tentang menghormati. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.